Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Fahada dengan NIM 2020 31121 dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Berikut adalah materi yang akan dibahas. Yang pertama ada people learning, yang kedua ada pemrosesan prosesor, yang ketiga ada pengantar sistem multiprosesor. 1. Pengertian people learning. People learning adalah suatu teknik pemecahan atau teknik pembagian tugas-tugas atau suatu pekerjaan menjadi beberapa bagian dan dapat mengeksekusi bagian-bagian tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep teknik people learning ini dapat diimplementasikan pada berbagai level dalam sistem komputer. Tingkatan tertinggi yaitu dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi. Sedangkan level terendah adalah di saat instruksi dijalankan pada mikroprosesor. 2. Kategori people learning. Secara fungsional, mereka diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok, yaitu 1. People learning aritmatika, 2. People learning instruksi, 3. People learning prosesor. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan konfigurasi. 1. Unifungsi versus multifungsi. 2. Statis versus dinamis. 3. Skalar versus vektor. 2. Pemrosesan vektor. Dalam komputasi, prosesor vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan pusat, yaitu CPU, yang mengimplementasikan set instruksi, di mana instruksinya dirancang untuk beroperasi secara efisien dan efektif pada array data satu dimensi besar yang disebut vektor. Prosesor vektor dapat sengaja meningkatkan kinerja pada beban kerja tertentu, terutama simulasi numerik dan tugas serupa. Penjelasan dan deskripsi pemrosesan vektor. Secara umum, CPU dapat memanipulasi satu atau dua data sekaligus. Misalnya, sebagian besar CPU memiliki instruksi yang pada dasarnya mengatakan, tambahkan A ke B dan masukkan hasilnya ke C. Data untuk A, B, dan C bisa, setidaknya secara teori, dikodekan langsung ke dalam instruksi. Namun, dalam implementasi yang efisien, hal-hal jarang sederhana itu. Data jarang dikirim dalam bentuk mentah dan sebaliknya ditunjuk dengan meneruskan alamat ke lokasi memori yang menyimpan data. Mendekode alamat ini dan mengeluarkan data dari memori membutuhkan waktu, di mana CPU secara tradisional akan diam menunggu data yang diminta muncul. Karena kecepatan CPU telah meningkat, latensi memori ini secara historis menjadi hambatan besar bagi kinerja. Lihat dinding memori. Untuk mengurangi jumlah waktu yang dikonsumsi oleh langkah-langkah ini, sebagian besar CPU modern menggunakan teknik yang dikenal sebagai instruksi people learning, di mana instruksi melewati beberapa subunit secara bergantian. Subunit pertama membaca alamat dan mendekodekannya. Subunit berikutnya mengambil nilai-nilai di alamat-alamat itu, dan subunit berikutnya menghitung sendiri. Dengan people learning, trik adalah memulai decoding instruksi berikutnya, bahkan sebelum instruksi pertama meninggalkan CPU, dengan cara jalur perakitan, sehingga dekode alamat terus digunakan. Setiap instruksi tertentu membutuhkan jumlah waktu yang sama untuk diselesaikan, waktu yang dikenal sebagai latency, tetapi CPU dapat memproses seluruh batch operasi, dengan cara yang tumpang tindih, jauh lebih cepat dan lebih efisien daripada jika melakukannya satu persatu. Pengantar sistem multiprosesor. A. Jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama, Asymmetric Multiprocessing atau AMP System, yaitu setiap prosesor akan diberi tugas tertentu oleh master prosesor. Tugas utama master prosesor adalah mengontrol sistem, menjadwalkan kemudian mengalokasikan pekerjaan ke slave prosesor, sehingga tiap-tiap slave prosesor tidak perlu berkomunikasi lagi karena telah diatur oleh master prosesor. Yang kedua, Symmetric Multiprocessing atau SMP, yaitu setiap prosesor mengerjakan semua tugas dalam sistem operasi secara bersama-sama, dan tidak ada istilah master-slave prosesor. Cara komunikasi SMP pada setiap prosesor adalah melalui shared memory, dan jika salah satu prosesor mengalami kegagalan, maka sistem komputasinya akan berkurang.
Kemudian, pada SMP ini terdapat mekanisme yang kompleks karena setiap prosesor harus disinkronkan agar memiliki beban yang seimbang atau load balance. B. Perbedaan masing-masing jenis sistem multiprosesor. Perbedaan antara asymmetric multiprocessing atau AMP dan symmetric multiprocessing atau SMP dapat disebabkan oleh hardware maupun software. 1. Pada hardware dapat membedakan multiple prosesor. Yang kedua, pada software dapat membuat program yang memungkinkan hanya satu master dan yang lainnya sebagai slave. C. Multikomputer. 1. Multikomputer adalah sistem dengan banyak prosesoran terhubung melalui jaringan interkoneksi untuk melakukan tugas perhitungan. 2. Di sisi lain, multikomputer adalah kumpulan prosesor yang terhubung bersama memiliki beberapa prosesor, dan prosesor inilah yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mengirimkan pesan. 3. Multikomputer umumnya digunakan dalam komputasi terdistribusi. Setiap CPU memori lokal sendiri yang bisa diakses dengan hanya menjalankan instruksi load dan store, tetapi tidak bisa diakses oleh CPU lain. 4. Multikomputer memiliki satu ruang alamat fisik per CPU. Multikomputer mudah untuk dikembangkan tetapi sulit diprogram. D. Kombinasi multiprosesor dengan multikomputer. 1. Rancangan yang dapat diskalakan. 2. Distributed Shared Memory atau DSM. 3. Sistem runtime bahasa. F. Kinerja komputer paralel. 1. Metrik hardware, kecepatan CPU dan input-output. 2. Metrik software, mengetahui beberapa sebuah program beroperasi pada sebuah komputer paralel dibanding sebuah prosesor tunggal. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Stay safe semua, jangan lupa pakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.